Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita perkenalan dulu. Nama saya Bahtiar Maulana Malik Ibrahim dari kelompok 4 dalam matkul Teori Sosial Budaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori pasca Marxis, yaitu salah satu materi yang ada dalam mata kuliah Teori Sosial Budaya. Saya merupakan mahasiswa pendidikan sejarah kelas A angkatan 2020, lalu saat ini sedang berkuliah di Universitas Negeri Jakarta. Oke, langsung aja kita mulai ke materinya. Yang pertama ada pendahuluan. Di poin pertama tertulis di situ bahwa varietas terbaru neo-Marxian adalah menolak banyak tempat dasar teori asli Marx serta teori-teori neo-Marxian yang dibahas sebelumnya. Jadi oleh karena itu, pendekatan-pendekatan baru ini telah dianggap sebagai teori pasca Marxis. Sementara teori-teori ini menolak elemen-elemen dasar teori Marxia, mereka masih memiliki afinitas yang cukup. Dengan itu, bagi mereka untuk dianggap sebagai bagian dari teori neo-Marxian. Lalu di poin kedua ada teori pasca Marxis. Dibahas di sini karena mereka sering melibatkan sintesis teori Marxia dengan teori lain, ide, metode, dan sebagainya. Nah, dua set faktor yang terlibat ini, poin pertama dan poin kedua ini, satu eksternal teori dan melibatkan perubahan dalam dunia sosial. Sedangkan internal lainnya untuk teori itu sendiri. Lalu yang pertama dan yang kedua dari teori Marxia ini adalah berujung pada poin ketiga, yaitu Perang Dingin dan runtuhnya komunisme dunia. Nah, di sini dalam teori pasca Marxis ini saya akan membagi jadi 4 subbab lebih tepatnya. Yang pertama ada Marxisme analitis, yaitu dia akan dibawakan oleh John Roemer. Lalu ada teori Marxian postmodern yang akan dibawakan oleh Laclau and Mouffe, sang suami istri, dan David Hartley. Lalu ada setelah Marxis yang dibawakan oleh Ronald Aronson. Lalu yang terakhir ada kritik terhadap pasca Marxisme yang akan dibawakan oleh Burawoy dan kawan-kawannya. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang Marxisme analitis. Nah, Marxisme analitis ini mengadopsi pendekatan non-dogmatik untuk teori Marx. Non-dogmatik ini adalah bersifat mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik sama sekali. Itu sangat tidak terpikirkan dalam mendukung teori Marx. Itu tidak menyangkal fakta sejarah untuk mendukung teori Marx dan tidak sepenuhnya menolak teori Marx sebagai kesalahan yang mendasar. Sebaliknya, John Roemer memandang teori Marx sebagai bentuk ilmu sosial abad ke-19 dengan kekuatan besar dan dengan inti yang valid, tetapi juga sebagai kelemahan yang substansial. Nah, ini bisa dilihat ada Bapak John Roemer di tengah. Marxisme analitis menolak gagasan bahwa fakta dan nilai tidak dapat dipisahkan, bahwa mereka terkait secara dialektal. Nah, dalam Marxisme analitis ini ada tiga varietas yang ada. Yang pertama ada menganalisa ulang Marx. Nah, Marxisme analitis menolak menggunakan konsep idiosinkratik atau keistimewaan seperti dialektika dan berusaha untuk menganalisis Marx dalam dunia sosialnya dengan menggunakan konsep yang merupakan bagian dari tradisi intelektual yang lebih luas. Contoh utama dari ini dan salah satu dokumen kunci dalam Marxisme analitis adalah teori sejarah Karl Marx karya G.A. Cohen. Nah, yang berjudul A Defense yang diterbitkan tahun 1978.
Nah, alih-alih menafsirkan Marx sebagai dialektika eksotis, Cohen ini berpendapat bahwa ia menggunakan bentuk penjelasan fungsional yang jauh lebih prosaik dari pekerjaannya. Lalu yang kedua ada Marxisme pilihan nasional. Nah, orientasi semacam ini juga memungkinkan Marxisme analitis untuk mempertahankan tujuan etis dan politika sambil membawa orientasi ke dalam arus yang utama. Nah, misalnya itu kayak mempertahankan minat dalam tindakan kolektif untuk mengubah masyarakat dan menerima gagasan bahwa kapitalisme adalah sistem yang tidak adil. Lalu yang ketiga, ada Marxisme berorientasi empiris. Nah, di sini ada ada yang membuat subbab baru yaitu si Wright. Nah, Wright ini secara implisit mengaitkan dirinya dengan Marxisme analitis pada umumnya karena karyanya si John Rumer ini, si bapak yang di tengah ini, pada khususnya. Karya Wright melibatkan 3 komponen dasar. Yang pertama ada klarifikasi, konsep dasar Marxian seperti kelas. Lalu yang kedua ada studi empiris dari konsep-konsep tersebut. Lalu yang ketiga ada pengembangan teori yang lebih koheren daripada konsep-konsep tersebut. Lebih diutamakannya adalah kelas. Lalu kita mulai masuk ke dalam subbab yang kedua, yaitu teori Marxian postmodern. Nah, di sini saya akan bagi jadi sekitar 2 bab sekiranya. Subbab, iya benar. Yang pertama ada hegemoni dan radikal demokrasi radikal. Nah, di sini ada suami istri bersaudara, yaitu Leclau dan Mouffe. Nah, jadi apa yang dibutuhkan dalam hegemoni baru ini adalah hegemoni nilai-nilai demokrasi, dan ini membutuhkan perbanyak praktik demokrasi, melembagakan mereka menjadi hubungan sosial yang lebih beragam. Itu yang dikatakan Mouffe pada tahun 1988. Nah, Mouffe ini adalah yang perempuan ini yang di sebelah kanan memakai baju merah. Nah, demokrasi radikal berupaya menyatukan di bawah payung luas berbagai perjuangan demokrasi. Anti rasis, anti sektif, anti kapitalis, anti eksploitasi alam. Nah, perjuangan satu kelompok ini tidak boleh dilancarkan dengan mengorbankan yang lain. Semua perjuangan demokrasi harus dipandang sebagai perjuangan yang setara. Dengan demikian, perlu untuk menyatukan perjuangan-perjuangan ini dengan memodifikasi identitas mereka sehingga kelompok-kelompok melihat diri mereka sebagai bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk demokrasi yang radikal. Lalu mereka berdua ini, suami istri ini, berpendapat bahwa demokrasi radikal mempertahankan tujuan penghapusan kapitalisme. Mereka mengakui bahwa penghapusan seperti itu tidak akan menghilangkan ketidaksetaraan lain dalam masyarakat. Berurusan dengan semua ketidaksetaraan sosial membutuhkan gerakan yang jauh lebih luas daripada yang diantipasi oleh Marxis tradisional. Lalu yang kedua ada kontinuitas dan kompresi ruang dan waktu menurut David Hurley. Nah, ini bisa lihat Bapak ganteng di sebelah kiri ini. Kalau menurut dia, teori postmodern apa yang perlu dihadapi adalah sumber ide-idenya. Transformasi politik dan ekonomi dari kapitalisme awal abad ke-21. Nah, modernisme ini berfungsi untuk mengkompresi waktu dan ruang, dan bahwa proses itu telah meningkat di era pasca modern yang lebih mengarah pada fase intens kompresi ruang waktu yang memiliki dampak membingungkan dan mengganggu pada praktik politik ekonomi, keseimbangan kekuatan kelas, serta pada kehidupan budaya dan sosial. Nah, tetapi kompresi ruang waktu ini dasarnya tidak berbeda dari zaman sebelumnya dalam kapitalisme.
Itu kalau mau memberikan contoh, itu contohnya contoh pemusnahan ruang melalui waktu itu seperti keju yang dulu hanya tersedia di Prancis, sekarang itu dijual di seluruh Amerika. Karena ada transportasi yang cepat dan murah. Atau mungkin kayak seperti perang tahun 1991 antara Amerika dengan Irak, di mana televisi itu kayak memberikan berita secara instan tentang serangan udara di Baghdad dan juga serangan di Tel Aviv ke pengarahan militer di Riyadh. Lalu kita sudah mulai masuk ke dalam bab ketiga, yaitu setelah Marxisme yang dibawakan oleh Ronald Lawrenson. Nah, dia mengatakan bahwa Marxisme sudah berakhir dan bahwa teori Marxis sekarang sendirian dalam berurusan dengan dunia sosial dan masalahnya. Nah, ini bisa kita lihat Bapak Ronald Lawrenson. Sementara Marxis berakhir sejauh yang dikhawatirkan Aronson, ia berpendapat bahwa kita tidak boleh menyesali keberadaannya bahkan dengan ekses misalnya Stalinisme yang berkomitmen atas namanya. Marxisme memberikan harapan untuk masuk ke dalam akal dunia. Itu memberi arahan dan makna bagi banyak orang yang kehidupannya tidak terhitung jumlahnya. Nah, Aronson berpendapat bahwa berbagai transformasi harus membawa kita kepada kesimpulan bahwa aspek-aspek penting dalam teori Marxia ini sudah usang. Intinya begitu. Nah, sebagai panggilan terbesar abad ke-20, ideologi seperti ini biasanya dijadikan senjata. Dan itu menginspirasi orang yang berdiri dan berjuang untuk percaya bahwa manusia suatu hari bisa membentuk kehidupan mereka dan dunia mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu Aronson menggambarkan teori pasca Marxis seperti Marxisme analitis yang dibahas sebelumnya sebagai Marxisme tanpa Marxisme. Artinya mereka adalah teori murni, kurang dalam praktiknya, dan oleh karena itu dalam pandangannya tidak boleh disebut Marxisme. Si Aronson ini menyimpulkan bahwa analitis kritis dunia modern sendiri tanpa proyek Marxis untuk dibangun, namun ini adalah berkah campuran. Sementara proyek Marxian ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Itu juga merupakan albatros di leher analitis kritis. Lalu kita sudah mulai masuk ke dalam sebab terakhir, yaitu kritik terhadap pasca Marxisme. Nah, ini dibawakan oleh Bapak Burawoy. Burawoy misalnya menyerang Marxis analitis untuk menghilangkan masalah sejarah untuk membuat jimat kejelasan dan kekakuan. Lalu ada juga Ibu Weldes mengkritik Marxisme analitis karena memungkinkan dirinya dijajah oleh ekonomi arus utama, mengadopsi pendekatan teknis pemecahan masalah, menjadi semakin akademis dan kurang politis, dan tumbuh lebih konservatif. Lalu sebenarnya ada lagi Bapak Ellen Wood yang mengkritik tentang teori pasca Marxisme ini. Ellen Wood itu mengambil isu politik dan mengkritik Marxisme analitis serta Marxisme postmodern, yaitu milik si Bapak John Romering tadi ya. Karena ketenangan politiknya dan kekalahan sinisnya di mana setiap program perubahan radikal ditakdirkan untuk gagal. Menurut Bapak Ellen Wood seperti itu. Bahkan pendukung satu cabang Marxisme analitis, studi empiris yang ketat tentang ide-ide Marxia telah kritis terhadap saudara-saudara mereka dalam teori pilihan rasional. Bapak Ellen Wood ini menganggap keliru bahwa pandangan mereka itu mengadopsi posisi individualis metodologis. Lalu pada akhirnya berbeda dengan Aronson, yaitu di subbab ketiga, yaitu setelah Marxisme,
Burawe percaya, Bapak yang pakai kacamata ini yang di atas, Burawe percaya bahwa Marxisme telah berguna dalam memahami dinamika dan kontradiksi kapitalisme. Dengan demikian, dengan kematian komunisme dan naiknya kapitalisme di seluruh dunia, itu uh, mendapatkan Burawe lagi berpendapat bahwa Marxisme lebih diperlukan daripada sebelumnya karena ideologinya yaitu kemanusiaan lebih terhubung dalam dimensi global, eksploitasi dan penindasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan juga. Mudah-mudahan setidaknya ini yang saya pahami dalam teori ini. Mudah-mudahan bisa dipahami juga sih. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan juga untuk kita semua. Saya akhiri, salam. Terima kasih.